Ini sebenarnya belum pernah dianalisa ya, baik oleh Pak Roy maupun Pak Rismon. Kalau menurut saya ya Pak, kesimpulan dari versi saya sendiri, yang benar-benar tidak bisa terbantahkan itu yang bagian platnya, plat ijazah, perbedaan belangkonya. Kita ingin men-challenge Roy Suryo. Apakah yang disampaikan Roy Suryo itu benar menurut versi Topi Merah ya? Karena Roy Suryo menyatakan satu, soal ELA, error level analysis, begitu diterapkan ELA maka blur semuanya, kelihatan kalau itu barang editan. Berikutnya dia mempermasalahkan mengenai face recognition, begitu diterapkan ternyata tidak mirip, miripnya malah orang lain, ya kan? Dan itu karena BIN, kerja BIN ya, Badan Intelijen Netizen kan. Coba foto ini katanya, ternyata match. Yang ketiga, ketika dia bandingkan dengan ijazah teman-temannya 1115, 1116 dan 1117, ternyata punya Jokowi yang 1120 tidak identik. Nah, soal lain terkait dengan nama nama lembaran pengesahan skripsi dan nama Profesor Sumitro yang mestinya Dr. Sumitro, karena at that time dia belum belum profesor. Nah, saya mengundang The Red Hat, tetapi tidak tahu dia mau bahas apa. Tapi saya mau minta dia bahas apa yang disampaikan Roy Suryo, biar kita challenge. Kan katanya kalau dia ilmiah itu repeatable, bisa diuji lagi. Yang tidak pernah diuji itu adalah ijazah disembunyikan takut dilihat. Nah, itu pasti tidak ilmiah itu ya. Oke, silakan The Red Hat alias si topi merah. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Pertama di sini saya mau bahas dulu tentang ELA ya, error level analysis. Ya. Di situ konsepnya itu adalah mendowngrade satu foto. Jadi formatnya itu harus JPEG. Itu setelah kita upload, terus dia harus di downgrade dulu, lalu di analisa persebaran kayak entropi untuk errornya. Kalau misalkan citra digital itu sudah dimanipulasi, pasti akan ada warna yang berbeda gitu Pak. Oke. Di sini saya mencoba untuk mendemonstrasikan. Oke, di sini saya memakai foto ijazah dari Pak Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi ya Pak. Ini sudah tampil ya? Oke. Nah, di sini saya menggunakan udah tampil ya, silakan. Menggunakan ini Pak, forensically, yaitu dia itu forensik digital yang open source, jadi semua orang itu bisa pakai dan semua orang bisa mencoba. Jadi audiens sekalian atau penonton sekalian itu bisa juga mencoba di rumah. Sobat RH. Ya, sobat RH sekalian juga bisa mencoba. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menganalisa error level analysis. Oke, mohon maaf. Di sini saya punya dua versi foto ya Pak. Ya. Tadi mohon maaf. Jadi ada dua foto yang saya siapkan, yaitu fotonya Pak Jokowi yang dari Dian Sandi dan satunya yaitu yang udah di noise-nya dihilangin atau di renoise pakai Photoshop. Ya. Jadi kelemahan ELA memang di situ dia bisa dihilangkan untuk error levelnya. Di sini bisa dilihat ya Pak, perbedaan software saya dengan software Pak Roy adalah tentang warnanya, di mana Pak Roy itu base-nya itu pakai hijau, tapi untuk forensically itu lebih ke magenta. Di sini bisa dilihat persebaran entropi warnanya juga. Magenta itu warnanya mirip apa ya? Lebih kayak ungu gitu. Ya. Magenta ungu ya. Ya, di sini justru ada persebaran warna hijau dan merah bisa dilihat. Jadi ini menandakan bahwa citra digital ini sudah dimanipulasi, baik itu mungkin secara digital atau mungkin secara langsung gitu. Tapi kemungkinan besar sih kalau penilaian saya dari digital ya. Soalnya kalau misalkan kita ganti sampel yang sudah dimanipulasi, dia akan menciptakan
ELA yang sangat rendah. Jadi bisa dihilangkan sebenarnya ELA itu. Ya. Nah, di sini bisa dilihat fotonya itu lebih clear ya, Pak. Berbeda dengan foto yang versi Dian Sandi. Oke. Oke, saya tunjukkan lagi. Nah, jadi ada perbedaan warna. Yang error yang seperti ini, yang banyak warna hijau atau merah atau biru, bahkan di sini ada. Oke, tapi di sini saya menemukan sesuatu yang baru, Pak. Jadi ada yang namanya luminance gradient. Itu kayak membaca cahaya, intensitas cahayanya dari satu citra. Kita bisa langsung coba, teman-teman Sobat RH juga bisa coba ya langsung ya. Yeah. Ketika kita klik luminance, itu kita langsung mendapatkan satu bukti yang sangat clear di sini, Pak. Yaitu foto Pak Jokowi yang menimpa stempel. Bisa dilihat di itu. Oke. Di sini udah clear banget. Ya. Nah, ini sebenarnya belum pernah dianalisa ya, baik oleh Pak Roy maupun Pak Rismon. Karena Pak Rismon itu lebih ke kanal red, yaitu membaca RGB, sementara yang luminance ini itu membaca intensitas cahaya langsung, Pak. Jadi dia di-convert dulu ke warna ungu untuk lebih clear. Terus kita bisa melihat di sini bahwa memang fotonya itu menimpa ya. Ini bisa kita magnify. Ini pakai ELA ya? Ini pakai luminance. Tadi yang ELA yang tadi, yang sebelumnya. Luminance gradient analysis. Ini yang Anda mengatakan ada temuan baru itu ya? Iya. Dari sini terlihat nih memang. Iya. Ya, kayaknya bahunya itu di depan. Iya, benar. Ya. Udah jelas banget di sini, clear sekali. Clear ya. Bisa dicoba oleh semua orang juga. Iya. Jadi ini walaupun citranya itu udah dimanipulasi secara digital pun dia bakal bisa dianalisa luminance karena memang base-nya aslinya dari Pak Dian Sandi memang hitam pekat seperti ini. Jadi walaupun di otak-atik pun bakal kelihatan gitu, Pak. Oke. Ya. Jadi jas di depan stempel ya. Clear banget. Ini saya coba khusus jas yang hitam ini ya. Iya. Nah, itu udah sangat jelas ya. Bahwa dia itu seperti ditempel ulang gitu. Oke. Ya, ini untuk ELA-nya sih, Pak. Lalu kita lanjut ke yang face comparison ya. Ini bisa sebenarnya ini baru dibesarkan nih sama ini. Oh iya ya, dia ketika ini dia seperti terhenti gitu ya. Iya, itu clear banget di situ. Iya. Di Anda udah gede ya ini? Iya, ini agak delay mungkin, Pak. Iya, oke, nggak apa-apa. Ya, ada delay. Sini mohon maaf ya saudara sekalian karena ini share screen kalau ada delay. Oke, silakan. Teruskan. Oke, untuk yang face comparison sebenarnya di sini mungkin salah satu bukti yang bisa debatable ya, Pak, karena yang namanya comparison kan dia lebih ke similarity atau ke kemiripan. Nah, jadi mungkin yang ini bisa kita agak bantah karena memang similarity, misalkan di sini Pak Roy itu menampilkan Pak Dumatno gitu. Bisa jadi kalau misalkan kita pakai model lain itu berbeda hasilnya. Jadi tergantung ini Pak Roy Suryo ini memakai model apa gitu. Kalau Pak Rismon kan dia pakai pure yang fastnet atau dan banyak model lainnya juga yang dipakai, presentasenya pun berbeda-beda gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita menyimpulkan secara kasat mata memang terlihat, dan dari Bu Tifa juga dari keilmuan kedokteran juga ada perbedaan dari struktur wajahnya. Tapi dari machine learning itu memiliki presentasi yang berbeda-beda gitu, Pak. Ya. Jadi persentase bisa berbeda-beda ya? Ya, berbeda-beda. Karena ini kan teorinya adalah memang dua foto yang berbeda. Maksudnya foto Jokowi versus Jokowi. Atau foto Roy Suryo versus Roy Suryo. Tapi sejatinya foto itu memang beda. Satu sudah tua, satu masih muda. Jadi pasti ada perbedaannya. Tetapi kalau dia memang foto yang sama, ada orang yang sama, maka persamaannya akan lebih banyak. Bakal ada namanya konsistensi dari semua model yang ada. Tetapi untuk yang Pak Dumatno sendiri itu kemiripan dengan Pak Dumatno itu
saya mencoba berbagai model, memang ada yang mirip, ada yang enggak. Oke. Tapi jadi itu ada ketidakkonsistenan. Tetapi untuk yang Pak Jokowi muda sama Pak Jokowi sama tua, Pak Jokowi tua itu benar-benar konsisten berbeda semua. Oke. Jadi Ya. jadi perbedaannya adalah, saya ulangi, bahwa Anda membandingkan Dumatno itu level similarity-nya itu Ya. beda-beda. Ya, ada yang mirip banget, ada yang tidak mirip, tergantung Oke. model yang kita pakai. Ya, tetapi untuk Jokowi muda dan Jokowi tua, Itu Jokowi konsisten. ijazah Mm, dan Jokowi di ijazah Ya, kan, dan Jokowi presiden itu konsisten Ya, tidak mirip. tidak mirip Ya. atau not match gitu Not ya. match, Oke. Seperti itu. Itu ya saudara sekalian ya. Karena kita nggak penting siapa yang ada di foto Ya. itu. Yang paling penting adalah Ya. bahwa dua foto Jokowi muda, Jokowi ijazah saya katakan, Ya. Jokowi Dodo ijazah dan Jokowi presiden itu tidak mirip. Oke, silakan. Tapi balik lagi itu dari percobaan yang saya ini ya Pak, yang saya lakukan. Berapa kali Anda ada coba? Saya mencoba 3 model yang berbeda. 3 model yang berbeda dan ternyata hasilnya sama. Hasilnya yang Pak Jokowi ya, itu Pak Jokowi ya, aja. Pak Jokowi itu not match semua. Not match semua. Kalau Dumatno ada yang match. Ada yang match, ada yang not tidak. match. Ya. Oke. Gitu. Jadi nggak Oke. konsisten di situ. Oke. Lalu terkait apa Jadi ya? Anda kesimpulannya itu tergantung berapa model yang Anda pakai ya. Iya, tergantung berapa model. Nah, model itu barangkali semakin banyak, barangkali makin meyakinkan ya. Benar. Oke, silakan teruskan. Gitu. Selanjutnya bagian ini ya, perbandingan ijazah. Sebenarnya ini yang sangat tidak terbantahkan sih Pak. Oh, yang sangat tidak terbantahkan bagian Ya. ijazah ini ya. Ya, Oke. ini udah sangat-sangat tidak terbantahkan karena memang punya Pak Jokowi dari sampel-sampel yang udah ada itu benar-benar paling berbeda gitu ya. Oke. Jadi huruf Karena ini A-nya. kasat mata ini. Ya, ini kasat mata sekali. Iya. Secara digital juga udah diteliti secara overlapping oleh Iya. Pak Rismon, dan dari saya sendiri itu meneliti tentang konsistensi ini jarak pikselnya relatif dari citra bagian tengahnya. Iya. Itu ada perbedaan sekitar 30 piksel untuk jarak, perbedaan jarak di Iya. tulisan kehutanan ya Pak. Saya ngambilnya Iya. karena OCR itu tidak bisa ngebaca sarjana yang ada di tengah ini Iya. logo, karena keterbatasan dari OCR itu harus backgroundnya clear gitu. Nah, sih makanya dia yang diambil kehutanannya. Ya, seperti Dan itu. tulisan kehutanan itu yang 3 ijazah konsisten. Ya, Yang 11 15, 11 16, 11 17 konsisten. ya. Konsisten di mananya? Di bagian atasnya, Ya. terus bagian kehutanannya sama bagian telahnya. Jadi yang berbeda dari punya Pak Jokowi itu di bagian kehutanan dan bagian telahnya. Jadi agak bergeser ke kanan 30 piksel gitu. Oke, kalau di kehutanan itu dia bergeser ke kanan 30 piksel ya. Itu seperti yang demo-demo yang sudah saya lakukan sih sebelumnya, yang pas terakhir kesini dan di video saya juga seperti itu. Jadi di kehutanan tuh berbeda 30 piksel itu kira-kira berapa milimeter? Ya itu balik lagi karena memang ini saya nggak tahu ukuran realnya berapa. Asik. Karena makanya saya memanipulasi dengan Corel Draw. Jadi pikselnya saya samakan untuk ketiga sampel. Ya. Lalu titik tengahnya kita tentukan. Terus jaraknya kita pakai Euclidean distance, itu kayak jarak Pythagoras. Itu untuk detailnya mungkin lebih ke video saya ya. Kalau misalkan mau nanti kalau detailnya ya itu teknis banget, tetapi intinya Anda membuktikan bahwa memang keempat ijazah itu, ketiga ijazah dan tidak sama, tidak identik dengan ijazah Pak Jokowi. Iya benar. Karena satu huruf saja berbeda, itu kita bisa mengatakan beda. Karena ini kan kalau dari plat yang sama atau dari apa istilahnya blanko yang sama, ya pasti sama jarak anunya. Ya, oke. Walaupun dan tidak ada pengaruhnya hitam dan putih ya? Tidak ada. Soalnya kalau misalkan kita bicara hand press ya Pak, itu ada yang komposer itu yang tukang apa sih nata itu nata huruf itu ada satu locknya, kunciannya. Jadi sangat tidak sangat kecil, bahkan sangat aneh kalau misalkan ada pergeseran. Jadi dia kan kalau hand press itu di komposer itu merapikan huruf dulu, terus ada kayak tuasnya buat tekan gitu, ceklek gitu ya. Terus atau ada yang kayak semi otomatisnya juga ada.
Jadi banyak versi hand press atau letter press yang bertebaran di internet dan kita juga nggak tahu nih yang dipakai oleh katanya apa itu namanya percetakan perdana ya Pak. Ya. Itu hand press yang seperti apa juga kita masih tidak dikasih tahu oleh Barreskrim. Makanya asumsi-asumsi liar terus berterbangan gitu. Bertebaran maksudnya. Bertebaran. Bukan berterbaran. Iya, seperti itu. Oke, terus kan ada lagi? Oke, untuk dari Pak Roy Suryo di sini memfoto bagian cover cover skripsi ya. Skripsi ya, cover skripsi. Nah, saya lebih ke lebih ke memperhatikan ini kegelapan dan keterangan itu intensitas yang kalau misalkan kita melihat kertas yang tua itu kan lebih kuning ya Pak. Dan itu harusnya konsisten. Konsisten dari dari kertas yang satu ke yang belakang. Tidak ada kayak misalkan di sini kan covernya itu lembar pengesahannya itu agak terang, terus ternyata ini bagian apa nih? Prakatanya itu agak kuning gitu kan. Kita juga bisa menganalisa ini dengan forensically. Itu pakai swab analysis, travel swab analysis. Di sini kita ambil bagian. Nah, bisa dilihat ya Pak di sini. Itu kalau kita naikkan kegelapannya itu bakal kelihatan. Kalau misalkan yang bagian prakata dia itu lebih gelap dan bagian yang pengesahan itu terang seperti itu Pak. Jadi kesimpulannya ini yang beda kertasnya Pak. Jadi antara lembar beda umur kita lah. Ya, sama dua lembar yang ditunjukkan Roy Suryo ini memang beda umur ya. Iya. Yang lebih tua yang mana? Lebih tua yang sebelah kanan yang prakatanya. Yang prakata ya. Ditunjukkan oleh warna yang lebih gelap di sini. Lebih gelap, lebih kuning gitu ya. Ya. Kalau kita pakai swab analisis kelihatan banget dia itu gelap sekali di bagian atas ya yang kertas prakata. Terus yang bagian lembar pengesahan itu sangat terang gitu. Ini lembar pengesahan atau halaman? Iya lembar pengesahan ya. Yang tidak ada tuh lembar pengujian. Ya. Tidak ada. Nah, kalau misalkan lembar pengujian yang nggak ada juga kita kan perlu curiga ya Pak. Iya. Karena kalau soal tidak ditanda tangan itu soal lain ya. Karena bisa aja kemudian nggak sempat ditanda tangani tapi harus ada di situ gitu. Tapi aneh juga sih Pak. Ini nggak ada tanggalnya juga kan di tengah-tengah. Pada tanggal titik-titik aja itu sudah mencurigakan gitu. Karena kalau ada lembar pengujian itu nanti ditanya siapa yang menguji. Minimal 3 orang pengujinya kan? Ya, kalau saya nggak tahu ya, soalnya saya DO. Jadi belum sempat merasakan skripsi. Ya, biasanya kalau skripsi itu 3 orang yang ngujinya. Kalau 3 orang yang mengujinya artinya harus ada 3 orang di situ lagi. Makin banyak yang harus dimanipulasi kalau seandainya memang palsu kan begitu. Benar sekali. Oke, apa lagi? Ada lagi? Untuk analisa Pak Roy Suryo itu aja sih. Ini tinggal kesimpulan. Ya. Kesimpulannya gimana? Kalau menurut saya ya Pak, kesimpulan dari versi saya sendiri yang benar-benar tidak bisa terbantahkan itu yang bagian platnya. Plat ijazah, perbedaan belangkonya. Comparison gitu ya. Dan itu juga kasat mata. Sangat kasat orang awam pun paham gitu ya kalau itu berbeda. Makanya analognya nggak mau diperlihatkan. Ya, saya tidak bisa menjawab itu. Enggak, maksud saya gitu. Kalau analog sama analog kan, kan gampang membedakannya kan? Iya, benar sekali. Nih, ada 2 ijazah ditaruh di sini kan kelihatan tuh bedanya kan? Wah, ini huruf A-nya keluar, ini enggak. Kok bisa begitu? Karena kalau platnya sama, pasti sama komposisinya kan? Benar sekali Pak. Jadi kalau menurut Anda, tapi kenapa Anda bilang itu yang nggak bisa dibantah dari Roy Suryo? Mengenai foto Jokowi muda, Jokowi ijazah lah saya bilang ya, Jokowi ijazah dan Jokowi presiden kan juga beda. Dan Anda bilang konsisten kan? Ya itu mungkin karena lebih ke similarity ya Pak. Kita ngambilnya kan kemiripan, bukan keautentikasian gitu. Iya. Makanya similarity. Ya kalau misalkan kita ngambil kayak misalkan
Face ID-nya iPhone itu Yeah. kan dia ada satu sensor yang bisa nge-scan permukaan wajah. Yeah. Jadi nggak cuman gambar wajahnya, tapi bener-bener ada satu sinyal yang dikirimkan, mungkin infrared ya, yang Yeah. dipancarkan lalu balik lagi sehingga membentuk titik-titik pola wajah kita secara 3 dimensi di dalam Tapi itu programnya iPhone. orangnya langsung ada. Ya harusnya yang ada, tapi kan ini Oke. citra digital yang 2 dimensi. Oke, Ya, gitu. makanya kemudian kalau kita face apa ya istilahnya Face ID, face lock gitu. face lock gitu. Ya. Makanya itu citranya itu eksklusif ya. Ya itu walaupun Hanya- kita pakai foto kita itu nggak bakal bisa karena Oke. dia rata pas kembali. Iya, jadi karena itu dan karena itu beda, maka nggak bisa orang lain buka Ya, ya. Karena itu- memang wajah kita ini unik. Ya otentik. Dari semua miliaran manusia itu beda Ya. pasti. Makanya apa istilahnya face Face ID. Face ID sama mata itu berbeda gitu. Ya ada juga yang mata yang iris gitu ya. Ya, Irish gitu ya. Beda lagi. Oke. Seperti itu. Jadi yang paling kuat menurut saya untuk jadi proof mungkin sekitar 90% ya, Ya. yang blanko itu. Mungkin kalau misalkan yang Blanko face ya. itu baru 60-70 lah. nggak Oke, terlalu kalau kuat. face recognition Ya. itu 60-70. Ya. Kalau blanko ini lintasan ini tadi yang Nah, tempelan itu lintasan juga gede pak. gede ya. Ya itu gitu. kita bisa buktikan dengan berbagai macam ya. Ada cenderung konsisten ya. Konsisten dari pembacaan kanal red green blue Iya. tentang rednya itu sangat rendah. Iya. Lalu pembacaan luminance gradient, Iya. gradient analysis itu juga tadi sudah saya ini itu benar-benar dia itu menimpa itu. Luar biasa ya. Oke. Mungkin itu aja sih pak. Soalnya ini sedikit apa ya kurang persiapan juga mepet banget tadi. Terus pulang kerja langsung ke sini gitu. Oke, Anda jujur sekali jadi orang ya. Tapi memang kerja macam Anda ini memang harus ada persiapan, nggak bisa ngomong doang kan? Iya benar. Oke, jadi sobat era sekalian, beliau tadi datang maghrib, sholat maghrib dulu, kemudian di ruangan tersendiri ngetik-ngetik untuk melihat ini ya. Tetapi paling tidak ya kita dapat kesimpulan kan, kalau untuk face recognition dia bilang 60% masih menurut dia. Tapi kalau untuk comparison ya itu bisa 90%. Itu yang plat. oh ya perbedaan plat. Iya kan? Ya, itu Kan 90% comparison kan. ya. Kalau ini kan face recognition. Face comparison. Iya, face comparison ya. Itu 60% saja karena tergantung pembandingnya kan, tergantung. Tapi kalau yang tadi memang beda banget ya kan. Kalau yang comparison antar ijazah ya atau certificate comparison ya, diploma comparison dan juga lintasan merah itu yang nggak bisa dibantah ya. Benar, itu. Oke. Nah, mungkin kalau lintasan merah ini ya mungkin alibinya gara-gara itu kan apa namanya digital bukan analog. Ya. Gitu. Kalau dari mereka yang membantahnya kan selalu itu saja ya, Pak. Nah, ini kan yang upload itu kan dari Mas Dian Sandi dan itu clear banget ya. Dia mengatakan kalau ini tuh asli. Ya. Nah, kalau misalkan ini ternyata udah di edit itu berarti kan yang paling bersalah kan berarti Mas Dian Sandi itu kan. Ya, atau orang yang menyebarkan orang yang membuat dan menyebarkannya kan? Ya. Jadi teorinya adalah kalau dia asli berarti itu hasil scan atau hasil potret dari yang asli kan gitu ya. Karena itu tidak akan berubah maksudnya tidak gitu. akan berubah ya. Tapi kalau buatan digital, jadi analognya nggak ada, cuman dibuat secara digital, maka yang terjadi adalah ya kalau ada analog pasti beda dengan digitalnya. Jadi bisa jadi, bisa jadi digital dulu baru analog. Maksudnya digital dulu dibuat baru di print, lalu print, lalu yang ininya, yang hasil digitalnya itulah yang kemudian diupload Dian Sandi. Bisa kemungkinan begitu kan? Iya. Tapi, dalam teori. Tapi bisa juga kayak gitu. Tapi yang jelas di sini Ella itu menunjukkan kalau misalkan memang gambar ini itu udah dimanipulasi. Oke. Kalau Ella berapa persen Anda lihatnya tadi? Nah, Ella itu menurut saya ya Pak, ini pandangan saya pribadi, itu bukan menunjukkan keaslian atau kepalsuan ijazah, tapi ijazah itu udah dimanipulasi atau tidak
gambarnya. Oke, tetapi kan misalnya, kita nggak bicara asli tidak. Kalau gambarnya sudah dimanipulasi, manipulasinya melalui digital dong berarti. Kemungkinan besar iya. Oke. Soalnya ada di persebaran entropinya. Kalau misalkan dia itu manipulasi titik-titik tertentu itu bakal kelihatan. Jadi di ELA itu ada yang bercahaya paling terang gitu di kalau misalkan ada yang ditempel gitu. Oke, sekarang saya misalnya ini ijazah ya. Ya. Ini ijazah asli, let's say asli. Ada dua kemungkinan kan saya mendigitalisasinya. Saya scan ya dengan scanner kan canggih sekarang kan, ceplok, mirip, langsung resolusi tinggi. Atau kemungkinan kedua saya potret dengan handphone, ceklek. Nggak mungkin juga pakai handphone lama kan, jeklek. Nah lalu inilah yang kemudian saya saya upload ya kan di media sosial kan, teorinya begitu. Nah pertanyaannya, kalau itu yang dilakukan, maka ada nggak perbedaan antara yang analog dengan yang sudah didigitalisasi dalam hal misalnya ELA itu? Artinya gini, ini asli ya analognya, tapi mungkin nggak tiba-tiba ternyata banyak errornya ketika dia dipotret atau dia di scan gitu. Oke. Ini warna ya pasti. Ya untuk warna sendiri, kalau warna ya Pak, kita nggak tahu. Soalnya itu bukan versi RAW. Oke. Ya jadi sekarang itu banyak banget HP yang ketika foto itu udah termanipulasi secara AI atau misalkan saturasinya disesuaikan, misalkan ada warna yang dominan, terus programnya itu ya termasuk kita dicakap-cakepin gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan foto aslinya. Kecuali kalau motretnya nggak sesuai dengan aslinya gitu. Ya, kalau motretnya pakai RAW. Nah, yang RAW ini itu kan kata Pak Roy Suryo yang bagian ini skripsi. Dia pakai kamera RAW. Iya. Nah, itu bisa di RAW itu gede ya. Ya. Pikselnya yang bisa diperbesar sampai ukuran berapapun gitu ya. Lebih ke aslinya output asli dari sensor kameranya. Oke, jadi mirip dia kemiripannya tinggi gitu. Ya, kamera sama langsung tergantung sensornya juga sih. Kalau misalkan kita pakai kamera full frame dan APS-C juga nanti bakal beda RAW-nya. Nah, sekarang saya tanya misalnya, itu ada kemungkinan ya ketika itu asli tapi kemudian di scan kemudian atau di foto ya, lalu ini ELA bacanya berbeda. Ini kok terdistorsi gini. Padahal saya ambil sumber dan aslinya. Itu masih mungkin. Masih mungkin, Mbak. I see. Masih mungkin deh. Ya bisa aja orang-orang Jokowi bilang, "Oh, ya jelas saja itu kan ada distorsi." Dia belajar dari kamu. Padahal aslinya asli. Cuman masalahnya kan ya kalau mau asli ya ditunjukkanlah analognya kan. Iya benar. Itulah gitu. Yang kita tunggu sebenarnya. Masalahnya analognya nggak mau ditunjukkan. Hari ini di Solo nggak ada persidangan lanjut karena sudah ditolak itu. Sudah dinyatakan tidak dapat diterima atau NO orang hukum bilangnya. Oke. Kalau misalnya ya, menurut Anda apa yang disampaikan Roy Suryo itu banyak benarnya atau banyak salahnya? Menurut saya untuk total keseluruhan, karena ada yang benar-benar persentasenya tinggi, itu mungkin sekitar 80 sampai 90% benar Pak. Oke, 80 sampai 90% benar. Ya, menurut saya ya Pak, ini pandangan objektif saya. Karena begini, saya hanya ingin mengatakan, nanti orang lebih bilang, kan berarti ada kemungkinan salah juga. 10 sampai 20%. Iya bro, nggak ada yang absolut kalau pakai digital begini kan. Tapi kalau misalnya kita parameternya ganti, yang plat sama yang lintasan itu 99% Pak. Nah, jadi Anda naik lagi. Iya, kalau misalkan kita menghilangkan yang bagian ELA dan face similarity itu, saya yakin ini 99% Pak. Oke, jadi kalau kita ngambil dua, yaitu tentang face comparison. Diploma comparison gitu, diploma certificate comparison sama lintasan merah cap itu, maka Anda mengatakan 99% itu palsu gitu ya. Oke, fake gitu ya. Itu berdasarkan Anda punya Anda punya pengetahuan ya, didasarkan pada program atau itu bahasanya apa? Program ya. Ya, ini open source forensic digital. Oke.
berdasarkan open source yang Anda pakai gitu ya. Oke, digital. Tapi kalau misalkan saya buat Python-nya juga bisa, namun karena waktunya terbatas jadi nggak sempet tadi. Oke, jadi bikin pola sendiri. Ya, bukan pola sendiri. Oke. Sesuai dengan. Pertanyaannya adalah dengan open source begini dan pola sendiri, itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh. Kayak misalkan yang contohnya Ela-nya punya Pak Roy Suryo kan lebih dominan ke warna hijau. Iya. Punya saya lebih ke punya forensik kali ini lebih ke lebih ke warna magenta. Jadi ada perbedaan-perbedaan tergantung dari suatu kompresi JPEG-nya juga. Kita ngatur threshold-nya itu berapa juga kita harus kalau misalkan pengen membandingkan memang harus ada orangnya terus kita tentukan threshold yang sama gitu Pak. Oh sih. Ya. Gitu ya. Ya. Oke, pertanyaan saya adalah kalau Anda bikin pola sendiri, tapi kita hanya 2 saja yang kita uji, yaitu certificate comparison, plat tadi ya, atau blanco tadi, dengan lintasan merah, nggak ada gunanya. Kalau Anda menggunakan 100% sama sih Pak. 100% sama. Ini saya tadi nyoba-nyoba. Iya. Tadi juga sempat ngebikin luminance ya dari Python. Iya. Tapi kurang maksimal. Ya. Nah, di sini bisa ditampilkan. Ya. Nah, oke. Tapi dia itu saya lebih ke tunjukkan dominan ke putihnya. Oke. Putih magenta. Ya. Bisa dilihat di sini. Ini juga sama. Sama. Ini malah lebih clear. Ya. Itu di atas. Fotonya di atas ya? Ya, bisa dilihat ya Pak di sini. Oke. Ini lebih di atas magenta. Di atas stempel. Di atas stempel ya. Ini baru aja saya bikin tadi. Oke, coba digedein lagi. Saya nggak lihat nih. Digedein lagi. Oke. Ya, oke. Jadi itu ya yang bisa Anda pertanggungjawabkan. Iya ya. Kelihatannya memang di atas ini ya. Tapi itu sangat clear banget sih Pak kalau misalkan kita tarik gradien. Jadi Anda mengatakan 100% kalau cuma dua 100% itu. 100% kesamaannya antara vertikal dengan program. Enggak, maksud saya kalau tadi sertifikat comparison dan lintasan merah, Anda bisa mengatakan 100% berbeda, 100% fake gitu ya. Iya. Iya kan, karena kan bukan identik dan tidak identik, tapi fake dan tidak kan? Ya, fake-nya ini lebih ke hasil output program. Iya. Maksud saya gini. Pandangan subjektif. Maksud saya adalah bukan pandangan subjektif. Maksudnya gini. Untuk foto yang di atas lintasan menunjukkan bahwa ijazahnya fake. Ya. Karena kan nggak mungkin cap itu di bawah di belakang, sangat tidak mungkin. Nggak mungkin kan? Mestinya kan foto dulu baru dicap. Ya, benar. Bukan dicap dulu baru ada foto. Nah, tapi untuk yang comparison tadi, ya berarti kata-katanya bukan fake atau tidak fake, tapi tidak identik. Benar-benar tidak identik. Benar-benar itu sangat tidak identik kalau kita bisa sebutnya. Karena memang walaupun nanti klaimnya enggak, yang asli yang ini, yang enggak asli yang sana. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu debat kusirnya begitu ya. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau kita bicara motif apa motifnya? Yang 3 itu memasukkan ijazah gitu ya. Oke. Ada lagi yang ini sampaikan sebelum saya sudah ya. Oke, kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. The Red Hat ya. Asik juga Anda. My name is The Red Hat ya kan? Oke, ini saya bacakan apa adanya ya. Ayo Termul berpikir, jangan sekedar marah-marah. Tidak ada mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan 80 yang bersaksi bahwa memang Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Seangkatan 80 orang lebih tutup mulut. Oke. Rombongan pembenci yang selalu kalah saat mendukung tapi nggak terima dengan kekalahan. Geledok Jaya. Kita nggak ada kaitannya. Termul kejang-kejang. Kemudian Termul goblok. Goblok tuh go block gitu ya. Otak separuh kasus ijazah palsu dikait-kaitkan dengan SARA. Padahal masalahnya honesty. Yang waras percaya ijazah Jokowi 100% palsu. Termul mana mau kalau diajak cerdas. Untuk menutup koreng ijazah palsu lumrah saja dibutuhkan dana triliunan. Para ternak sono ambil tulang di kandang belakang. Jangan rebutan ya. Oke. Kemudian open source itu gratisan. Gak malu sama Rismon pakai software gratisan. Nah, itu beda lagi ya. Tidak semua orang duitnya banyak nih ya. Anda ini ya. Kemudian rombongan pembenci yang selalu beda sama ya.
Nah ini Bang RH coba tanya apa tanggapan topi merah dengan keterangan Joshua Sinambela. Itu harus jawab dulu dah. Itu kayaknya itu paling relevan. Oke. Yang bagian apanya Pak? Ya saya nggak tahu. Oke, mungkin, karena Joshua Sinambela itu saya juga nggak tahu dia nerangkan apa. Iya, gitu. Soalnya memang katanya Pak Joshua ini dia malah menyindir dari ijazahnya Pak Rismon, jadi nggak relevan di situ kan? Iya, nggak relevan. Tapi kalau misalkan saya melihat video dia yang terkait katanya ini misalkan Anda pernah kan membantah? Iya. Saya pernah membantah itu terkait SKS, jumlah SKS. Jadi katanya kan sarjana muda terus diintegral ke sarjana itu ada tambahan 40 SKS. Nah, itu 26 yang wajib dan 14 yang peminatan apa ya? Ya. Nah, tetapi ternyata dokumen Bareskrim itu yang peminatan cuma 13 dan yang wajib itu 27. Oke. Jadi ada kekurangan SKS di sini sehingga kalau misalkan itu memang nggak terpenuhi itu seharusnya nggak bakal lulus ya. Ya. Sama satu lagi terkait yang katanya 120. Nah, itu kan 3 tahun. Harus menempuh 6 semester. Sementara semester terakhir kan ada di 1983. Kalau misalkan ada KKN kan harusnya di atas itu. Oke, tapi Pak Jokowi sudah bantah katanya. Saya KKN 85 awal. Nah itu makanya kurang briefing ya. Tapi itu sebenarnya bukan keahlian Anda ya. Iya, bukan keahlian saya. Itu adalah logika lah. Logika. Tapi itu semua orang boleh membahasnya karena itu kan logika umum kan. Ya, logika umum. Jadi nggak ada keahlian ngitung-ngitung itu. Sehari 24 jam itu kan pengetahuan umum. Kecuali anak saya tuh bisa menebak hari dengan kita menyebutkan sebuah tanggal ya, terutama di atas tahun 2000 gitu kan. Kemarin saya udah membuktikan itu. Ya itu. Nanti dibilang wah itu berita bohong Mas. Yang membuktikan banyak gitu kan. Gitu. Oke. Coba kita lagi Bang RH coba oke. Jadi kalau mengenai Joshua Sinambela kita tidak bisa membantahnya karena dia tidak menunjukkan sebuah program apapun kecuali pakai logika tadi kan. Gitu. Kecuali kalau ada dia bikin program kayak Roy, kayak Anda atau kayak Rismon gitu kan, itu bisa dibantah gitu ya. Apakah foto yang diupload lewat X Dian versus dari kamera HP langsung berbeda? Mungkin saja error level analisisnya rusak termasuk lintasan merah gara-gara fotonya sudah dikompres ukurannya oleh X. Nah, Oke. Faktanya ya kalau misalkan yang foto yang mungkin yang Ella masih bisa mungkin karena itu bisa terdistorsi seperti itu. Tapi yang lintasan merah itu menurut saya kalau misalkan kita lihat di bagian tanda tangan yang warna hitam kan dia juga dilintasin merah. Walaupun kita kompres fotonya jadi kecil itu bakal tetap kelihatan merahnya. Gitu. I see. Ya, jadi apalagi ada anomali di situ. Apalagi jas itu gede ya. Iya, benar. Masa satu pun tidak ada titik merahnya yang tertinggal ya. Bahkan di sini udah kelihatan banget ya pas saya luminance itu benar-benar malah putih semua. Oke itu ya. Jadi distorsinya. Sebenarnya ya biar tidak memunculkan distorsi ya analognya. Analognya. Keluarkan analognya, suruh foto Rismon ya kan. Tapi foto dari analog. Iya benar. Ya kan? Kan kalau kita menganalisis ya memang harus dijadikan digital. Iya. Kalau enggak gimana cara kita menganalisis kan? Benar Pak. Kecuali analisis berdasarkan tadi comparison plot itu kasat mata, tapi kan mungkin pakai kaca pembesar dan lain sebagainya. Tapi padahal sekarang teknologi udah maju ya. Oke. Semangat terus mengungkapkan kebenaran. Allah selalu menjagamu. Amin amin ya. Kemudian angka yang berubah tersebut bisa terlihat di properties file klik kanan. Maksudnya apa nih? Nggak ngerti saya ya. Angka yang berubah. Iya ini ada. Pak Mulyono Sherlock dong. Kemana aja nggak mau muncul. Beda lagi ini. Tidak ada. Oke sama tadi ya. Kemudian kadang-kadang dia ngulang-ngulang. Ini kenapa dia komentar mengulang ini karena mesin atau karena manusianya yang ngulang-ngulang atau gimana ini? Kalau dari analisa saya Pak tentang Termul ini, itu mereka itu dibayar
Ya. tapi nggak tahu konteks videonya apa. Jadi dia ngerandom Oke. gitu. Jadi mungkin ada kayak template-template tertentu atau apa yang Langsung mereka- jeger gitu dia ya. kadang-kadang itu komentarnya itu memang nggak nyambung. Oh sih. Tapi ada juga yang bener. Ya ada juga yang benar. Itu yang benar-benar memperhatikan banget videonya, terus pengen mencari kesalahan-kesalahan lah gitu lah. Enggak, tapi maksudnya gini, ada juga yang misalnya mendukung Anda itu. Tapi dia ngulang-ngulang terus gitu. Oh, bisa jadi itu yang lain juga. Oh, yang lain juga. Iya. Jadi mungkin ada buzzer dari pihak yang pro mungkin ya Pak. Kita nggak tahu juga. Ada buzzer putih dan ada buzzer hitam Iya. kan? Luar biasa. Buzzer pun ada 2 kelompok ya. Gitu. Kemudian tapi saya tidak tahu ya, itu Tidak persisnya tahu. kita Ya. nggak tahu. Ah. Benar kata Pak Rocky, bila ada yang dicoba sembunyikan, di situ ada niat jahat. Ya sederhana ya, memang memang bukan urusan Anda ya, tapi memang kita pakai dulu aja, berani karena benar, takut karena salah. Kalau sesuatu itu tidak transparan, pasti ada yang disembunyikan, kan begitu. Logikanya sederhana, tapi susahnya yang begitu dibela oleh orang berpendidikan dari luar negeri, ya kan, dibela orang-orang yang sudah mapan hidupnya, yang mestinya tidak takut miskin lagi dan lain sebagainya kan. Ini di orang Indonesia ini kan makin kaya, makin takut miskin biasanya. Dan makin nempel pada kekuasaan ya kan. Sekarang orang-orang pendukung Mulyono itu masih nempel karena Prabowo-nya masih gandengan tangan ya kan. Kalau Prabowo-nya nggak gandengan tangan lagi, beberapa kali lari juga mereka nggak mau diidentifikasikan sebagai pendukung Jokowi lagi. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat ada lagi nggak pertanyaan ya? Pertanyaan sih banyak ya, tetapi memang ada yang mengulang-ulang, ada yang ada yang tidak nyambung, tapi banyak juga yang nyambung. 99,9% rakyat Indonesia mendukung kalian sebagai pejuang kebenaran. Enggak juga, kita hanya menyampaikan apa yang kita pahami ya. Benar, sesuai koridor. Bang Refli, sangat berat perjuangan Roy CS polisi, satu sisi buzzer dan banyak pejabat yang di belakangnya. Ini yang jadi masalah. Cuman satu turun tangan Pak Presiden yang jadi wakil Tuhan di Indonesia. Jadi saudara sekalian, ya sudahlah ya. Semakin berat perjuangan, mudah-mudahan pahalanya semakin besar, ya kan? Amin. Bang Refli Harun tanyakan apakah topi merah juga bisa melakukan sentimen analisis dari komentar tweet FB, IG dan lain-lain. Saya udah sempat membuat konten tentang sentimen analisis Pak Jokowi. Itu bisa dilihat aja di channel saya, Pak. Oke, intinya kalau di situ saya mengambil data dari YouTube. Pokoknya channel namanya Topi Merah. Ya, Topi Merah. Oke. Di situ saya udah membuat sentimen analisis dari berbagai sumber berita dan pakai open source juga ya? Bikinan saya sendiri. Itu pakai pakai NLP, Indobird. Itu buat machine learning untuk menarik, kayak memahami konteks sebuah kalimat di komentar ataupun di satu berita, di headline berita. Nah, apakah dia positif, negatif atau netral gitu. Bisa dilihat untuk detailnya. Dan bisa dicoba juga. Itu sudah saya kasih link GitHub-nya. Ininya gimana? Apa hasilnya gimana? Untuk hasilnya sendiri, kalau yang di YouTube ya Pak, itu saya agak lupa sih untuk hasilnya. Untuk totalnya itu sekitar 66% lebih negatif. Terus netralnya itu agak besar juga, yang positifnya yang kecil. Berapa positif? Saya agak lupa Pak. Kira-kira? Mungkin di angka 30-an, terus selain itu netral gitu kalau nggak salah ya Pak. Saya agak lupa sih. Pokoknya kecil ya. Ya, tapi di situ uniknya kalau netral karena negatifnya lebih. Kenapa negatifnya itu di 66%? Karena yang di berita besar itu lebih mengarah ke netral. Jadi itu kayak kombinasinya, bukan satu persatunya. Kombinasi antara komentar YouTube dan berita. Gitu ya. Coba Anda sempat nggak melakukan analisis mengenai positif negatif dengan waktu Bareskrim press conference 22 Mei itu? Oh, enggak tahu sih. Ya? Ini yang mana ini? Positif negatif yang mana ini? Positif negatif terkait semua permasalahan yang
diterima Pak Jokowi, kayak misalkan yang kemarin. Oke, pokoknya terhadap Jokowi ya. Permasalahan yang banyak itu. Ini jadi agak kayak kadang-kadang survei kan kita bingung. Kenapa survei itu selalu berbeda dengan big data ya kan? Kalau survei kan mengatakan kan, misalnya wah yang tidak percaya dokumen ijazah Jokowi palsu, ya yang percaya Jokowi memasukkan dokumen itu cuman kecil ya kan? Yang tidak percaya itu sampai 66% begitu ya. Padahal saya sudah melihatnya ya cara nanyanya aja. Iya benar. Kalau Anda ditanya apakah Anda yakin bahwa Jokowi memasukkan ijazah, kan itu terlalu strong kan? Iya. Nggak tega orang jawabnya. Tapi coba menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Kan beda lagi. Kan pelakunya belum tentu dia kan? Oke. Semoga semakin banyak topi-topi merah yang berani tampil ya. Kemudian katanya ngulang itu pengen dibaca bang. Oh iya bisa jadi. Bisa jadi ya. Salam dari ND Flores NTT buat Respon CS dan topi merah. Bang RH kapan Mendagri dan Kapolri dimutasikan? Mana saya tahu ya kan. Salam dari Malaysia, Malaysian 2. Apa maksudnya ini? Kok dibuang dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang RH tolong bahas PPATK Ivan Yustia Vandana, ngeri-ngeri sedap soal bansos sampai danai terorisme. Susahnya nanti bansos itu penyalahgunaan pemerintah, lalu kemudian terorisme itu lawan pemerintah. Jadi kemudian mau ditutup ya kan gitu. Tapi memang kasus bansos itu aneh sih Pak. Kenapa? Ada beberapa orang yang menurut saya itu istilahnya mampu, itu malah dapat. Oke. Itu aneh. Oke. Itu lain lagi ya, nanti kita bahas ya. Oke. Kenapa ya mantan presiden ke-7 paling dibully? Wakakak ya kan? Ya sebenarnya kan tidak ada asap kalau tidak ada api kan, begitu. Oke. Silakan closing statement, tapi jangan lupa tekor gimana? Jalan tekor. Boleh Pak, mau ini Pak, bahas siapa nih? Oke. Jadi saudara sekalian ya, saya sama Topi Merah itu mau ada program yang namanya Tekor. Tekor itu adalah tracking korupsi. Ya. Biar kita gini, buat Topi Merah juga. Kadang-kadang pembicaraan tentang korupsi itu tidak menarik, gara-garanya adalah ketidakmampuan kita menceritakannya. Ya, menceritakannya dan menggali data. Ya, digging sekali. Kalau cuma sekarang biasa aja ya kan. Sampai ketua Mahkamah Konstitusi pernah ditangkap, hakim konstitusi setelah ditangkap keluar dipanggil DPR lagi untuk menjelaskan macam-macam. Orang Indonesia kan begitu kan. Iya. Ya tapi kita maklumilah ya, karena memang circumstance seperti itu. Jadi nanti kita mau bikin tuh tekor. Tekor tuh kita bisa mengkaji sebuah fenomena, semua kasus korupsi, baik dari sisi kejadiannya maupun dari sisi aktornya ya. Makanya tekor itu adalah tracking korupsi ya. Nanti don't miss it, saksikan itu ya. Oke, silakan Anda lakukan wrap up dan closing statement, silakan. Oke, untuk sebenarnya analisa saya dengan analisa Pak Roy Suryo maupun Pak Rismon itu hampir mirip hasil-hasilnya. Hampir identik. Ya, hampir identik hasil-hasilnya. Jadi ini juga jadi salah satu keyakinan saya mengapa jadi mungkin keyakinannya nambah gitu. Kalau dulu kan masih ragu-ragu ini asli apa enggak. Setelah saya gali lebih dalam, ternyata memang banyak sekali kejanggalannya. Tapi memang yang saya sesalkan itu kan di Tipidum, lagi-lagi di Tipidum itu benar-benar terlalu prematur untuk mengatakan kalau ijazahnya itu asli. Jadi ya sebisa mungkin karena ada gelar perkara khusus kemarin ya untuk menjadi bahan pertimbangan dari polisi juga. Dan mungkin ada persidangan nanti ya Pak. Itu bisa jadi bukti yang kuat juga untuk mendukung sebuah pengungkapan kebenaran ini gitu Pak. Oke. Misalnya ya, kalau Anda yang dijadikan ahli, Anda siap nggak kalau lebih ke kurang kompeten sebenarnya saya Pak.
Karena memang biasanya kalau misal di persidangan kan ditanya backgroundnya apa gitu kan. Nah sementara kan nggak penting kan, yang paling penting bukan kan yang penting Anda pernah kuliah di wilayah itu walaupun DU. Oke lah, itu soal lainnya. Soal lainnya, mudah-mudahan mudah-mudahan ada hal yang baik ya. Oke, sobat era sekalian, itu tadi dari Topi Merah. Sudah ada closing statementnya? Sudah, itu tadi Pak, sekalian aja. Oke. Oke. Ya, sobat era sekalian, itu dengan Topi Merah ya. Nantikan kami dalam program Tekor ya, tracking korupsi. Mudah-mudahan kita bikin menarik yang namanya kasus korupsi. Maksudnya begini, biar orang tidak lupa. Kalau kita bikin tidak menarik, lama-lama korupsi lewat. Iya. Aktor utamanya tidak tergali dan penegak hukum atau presiden Prabowo itu nggak ngeh bahwa ini adalah seperti gunung es gitu. Wah, kecil aja ya di atasnya, tapi di bawahnya ada berurat berakar, apalagi gunung esnya dipendam air laut kan, di bawahnya lebih gede lagi. Mudah-mudahan ya kedatangan Topi Merah kali ini bermanfaat juga seperti sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.